Halo, apa kabar anak-anak terkasih kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2? Kembali kita berjumpa di pembelajaran geografi hari ini. Hari ini kita melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Minggu lalu kita mempelajari mengenai KD 3.1 atau KD pengetahuan ya. Hari ini kita mempelajari KD keterampilan atau 4.1 ya. Jadi nanti setelah pembelajaran ini, karena ini keterampilan, kalian diharapkan menghasilkan sesuatu ya, membuat sesuatu seperti itu. Nah, kita lihat dulu KD kita hari ini adalah menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan atau grafik. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, kalian nanti diharapkan mampu membuat tentang makalah posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi nanti berarti setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan mampu membuat makalah ya. Menurut ibu ini sudah tidak asing lagi membuat makalah. Pasti di SMP sudah dipelajari cara-caranya ya. Di kelas 10 ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, biasanya untuk membuat makalah ini. Nah, sedikit mengulang untuk materi kita minggu lalu supaya kalian apa sih yang harus dibuat makalah seperti apa, seperti itu ya. Jadi dari posisi Indonesia yang strategis ini ya, nanti kita akan memilih salah satu untuk dibuat makalah posisi yang mana, misalnya astronomis, geologis, dan seterusnya. Dari peta ini masih ingat kalian ya, posisi Indonesia secara astronomis, posisi Indonesia secara geologis, secara geomorfologis, kemudian letak maritim kita ya. Jadi kita dengan melihat peta Indonesia, kita sudah mengetahui bagaimana sangat strategisnya letak Indonesia. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa Indonesia kemungkinan untuk berkembang lebih maju itu sangat besar dengan posisi yang seperti ini, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Perhatikan, buatlah makalah tentang posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, yang pertama ada posisi astronomis, kemudian posisi geografis, posisi geomorfologis, posisi geologis, posisi maritim, kemudian terakhir luas dan batas Indonesia. Nah, kalian boleh pilih salah satu ya untuk dibuat makalah. Jadi, ibu ambil contoh saja, misalnya kalian ambil yang posisi astronomis Indonesia. Nah, silahkan kalian buat makalahnya bagaimana posisi astronomis Indonesia ini berhubungan dengan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa sih hubungannya? Kok posisi astronomis bisa membuat Indonesia menjadi negara yang dijuluki poros maritim dunia? Mengapa seperti itu? Apa sih keuntungannya, pengaruhnya ya dengan kondisi yang astronomisnya yang kita ketahui bahwa kita terletak antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Kira-kira pengaruhnya apa? Keuntungannya apa bagi Indonesia sehingga Indonesia mampu dijuluki sebagai negara poros maritim dunia. Seperti itu ya. Nah, begitu seterusnya dengan yang geografis, geomorfologis, geologis, sampai luas dan batas Indonesia. Silahkan kalian pilih salah satu seperti itu ya. Nah, ini susunan sederhana cara membuat makalah ya. Yang pertama ada kata pengantar, kemudian yang kedua daftar isi, yang ketiga ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan ya. Kemudian ada bab 2 dan bab 3. Nah, perhatikan di bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, latar belakang tuh kalian nanti silahkan isi bagaimana sih kalian memilih judul ini dan mengapa posisi astronomis ini
sangat mempengaruhi Indonesia dalam hal apa saja, seperti itu. Silahkan kalian isi seperti itu ya, latar belakangnya kira-kira kenapa sih mengambil yang astronomis, atau kenapa sih kalian mengambil yang geologis, dan bagaimana sih kondisi geologisnya, geomorfologisnya, tergantung apa yang kalian ambil ya. Bagaimana kondisi, misalnya kalian ambil yang astronomis tadi, misalnya bagaimana kondisi astronomis Indonesia, seperti itu ya. Kemudian yang rumusan masalah itu biasanya dalam bentuk pertanyaan, misalnya bagaimana kondisi astronomis Indonesia, atau apa hubungan antara posisi astronomis dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia, seperti itu ya. Silahkan nanti kalian cari rumusan masalahnya dari makalah kalian. Kemudian tujuannya membuat makalah ini untuk apa, silahkan kalian tulis. Kemudian di bab 2 ada pengertian. Nah, di pengertian ini nanti misalnya kalian, pengertian posisi astronomis Indonesia. Nah, setelah kalian cari pengertian-pengertian dari semua makalah kalian, kemudian hubungannya apa sih letak astronomis dengan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Silahkan kalian pecahkan di sini. Kalau seandainya ada yang masih ingin dibahas, silahkan lanjutkan 2.3 mengenai apa, seperti itu ya. Kemudian bab 3 kesimpulan dan saran, kesimpulan dari semua makalah yang sudah kalian buat. Kemudian kira-kira sarannya apa sih, seperti itu. Kemudian ada daftar pusaka. Nah, daftar pusaka ini nanti kalau kalian ambil dari buku ya silahkan bukunya ditulis ya, pasti sudah belajar ya, mohon maaf pasti kalian sudah belajar mengenai bagaimana penulisan daftar pustaka. Nanti kalau seandainya kalian saya lebih banyak ngambil dari internet ya, silahkan kalian tulis salin linknya di sini ya, salin linknya, kemudian kalian mengaksesnya tanggal berapa, jam berapa, silahkan kalian tulis pada daftar pustaka, sehingga kalian menulis itu sehingga nanti siapapun yang membaca makalah kalian tahu bahwa sumber-sumber yang kalian ambil dari link-link tersebut, seperti itu ya. Nah, ini yang paling penting. Makalah silahkan kalian kumpulkan pada Google Classroom. Batas waktu pengumpulan makalah pada tanggal 28 Juli 2021. Nah, lewat dari tanggal tersebut nilai berkurang. Terima kasih ya, poin nilainya berkurang. Jadi misalnya kalian mengumpulkan pada tanggal 29, padahal kalian membuatnya sangat bagus, tapi nanti mungkin nilainya akan sama dengan yang mengumpulkannya lebih cepat walaupun dia sederhana, seperti itu ya. Jadi mohon dipahami nanti, Bu, saya lebih bagus makalahnya, kenapa saya nilainya sama dengan si A? Karena si A mengumpulkan tepat waktu. Jadi kalau mau nilai sempurna, kumpulkan tepat waktu dengan makalah yang sempurna juga. Sempurna di sini bagus ya, jadi bukan langsung Bu sempurna sekali ya, tidak seperti itu ya, tapi dalam catatan bahwa bagus makalahnya, seperti itu. Nanti kita akan bahas bagaimana siapa yang mendapat nilai tertinggi, nanti Ibu akan sampaikan juga dalam pembuatan makalah ini, supaya kalian tahu ternyata yang punya si B ini bagus ya. Seperti apa sih bagusnya, nanti bersama-sama kita lihat supaya nanti menjadi bahan referensi bagi kita untuk membuat makalah ke depannya lagi, seperti itu ya. Nah, sekian anak-anak terkasih mengenai penjelasan membuat makalah hari ini ya. Nanti jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan bertanya kepada Ibu, boleh di grup kelas kita, ke kelas gabungan IPS atau Japri dengan Ibu, seperti itu ya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.